Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar bagian prisma. Nah, pada video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang kubus dan balok. Nah, sekarang kita membahas tentang prisma. Oke, pada tujuan pembelajaran video kali ini yang pertama adalah kita menyebutkan unsur-unsur dari prisma. Kemudian kita menyebutkan rumus luas permukaan dari prisma. Selanjutnya kita menyebutkan rumus volume dari prisma. Dan yang terakhir adalah kita menghitung luas permukaan dan juga volume dari prisma tersebut. Nah, itu tujuannya. Kemudian di peta konsep video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur prisma, kemudian luas permukaan, kemudian kita belajar tentang volume, dan yang terakhir adalah soal-soal dan pembahasan. Oke, kita masuk ke definisi dari prisma. Apa yang dimaksud dengan prisma? Di sini saya sudah berikan definisinya. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai sisi alas dan sisi atau bidang atas yang sejajar dan kongruen. Artinya kongruen berarti dia sama. Prisma memiliki beberapa jenis atau bentuk tergantung dengan sisi alasnya. Dia berbentuk apa? Bangun datar dari sisi alasnya. Bisa kalian lihat di samping ya. Beberapa jenis prismanya. Pertama ada prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kemudian ada prisma segi empat. Nah, karena alasnya berbentuk segi empat ya. Di sini prisma segi empat itu bisa sama dengan balok. Dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Atau juga dia bisa sama dengan kubus kalau dia punya semua rusuk yang sama. Kemudian ada lagi prisma segi lima karena berbentuk segi lima alasnya, atau prisma segi enam. Alasnya berbentuk segi enam. Nah, itu macam-macam dari prisma. Kita masuk ke unsur-unsur prisma ya. Unsur-unsur pada prisma menyesuaikan dengan bentuk dari alasnya atau bidang alasnya. Nah, di sini pada gambar di samping itu saya mengambil contoh prisma segitiga. Prisma tegak segitiga. Jadi alasnya berbentuk segitiga. Oke. Yang pertama, unsur yang pertama adalah sisi. Nah, di sisi ini ada dua sisi di bidang atas dan bidang bawah. Nah, jadi ada dua dulu, yaitu bidang ABC di bawah dan bidang DEF di atas. Ya. Kemudian bidang tegak ada ada tiga. Ada tiga ini ya, yaitu ABDE, kemudian BCEF, dan ACDF. Nah, ada 3 bidang di bidang tegak. Jadi totalnya ada 5 sisi pada prisma tegak segitiga. Kemudian di rusuk ada 9, yaitu di bidang alas ada 3, A, B, B, C, dan AC. Kemudian bidang atas ada 3 juga, D, E, F, dan DF. Kemudian bidang tegak ada 3 juga, ada AD, BE, dan CF. Kemudian titik sudutnya ada 6 titik sudut, yaitu bagian bawah ada A, B, C, dan bagian atas ada D, E, F. Oke? Oke, itu untuk unsur-unsur prisma. Kemudian jaring-jaring prisma. Nah, ini adalah bangun-bangun datar, susunan bangun datar yang membentuk sebuah prisma. Nah, di sini ada beberapa jaring-jaring ya. Ada jaring-jaring prisma segitiga, segi 4, prisma segi 5, dan juga prisma segi 6.
Nah, jadi kalau bangun datar itu disusun, dia akan membentuk sebuah prisma tergantung dari alasnya. Oke? Kita masuk ke rumus luas permukaan prisma. Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma? Di sini saya berikan sebuah prisma dulu. Dengan alasnya adalah segitiga siku-siku. Ya, sisinya A, B, C dan punya tinggi yaitu T. Jadi prismanya punya tinggi yaitu T. Nah, sedangkan di sampingnya adalah jaring-jaring. Jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian, bagaimana cara mencari luas permukaannya? Nah, luasnya di sini diperoleh dari luas alas ditambah luas tutup atau bagian atas, kemudian luas bidang-bidang tegak atau yang berdiri. Jadi bidang-bidang tegaknya di prisma segitiga ada berapa? Ada 3 kan ya? Samping kanan, samping kiri, belakang. Jadi kan siku begini, karena sisi alasnya kan segitiga. Samping, belakang. Nah, bagaimana cara mencari rumusnya atau bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat aja alasnya berbentuk segitiga siku-siku, berarti tetap luas alas. Karena luas alas dan tutupnya sama, berarti kita tulis sama. Luas alas ditambah luas alas. Ya, luas alas ditambah luas alas. Karena ada 2. Tutup dan alasnya kan kongruen. Jadi sama luasnya. Jadi bisa kita samakan luas alas tambah luas alas. Terus luas bidang tegaknya yaitu ada, nah itu kan luas alas ya. Yang saya beri warna hijau. Kemudian luas bidang tegaknya kan ada 3. Yang pertama saya beri nomor di situ yaitu 3. Di situ kan berbentuk persegi panjang. Rumusnya luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Di situ ada sisi A dan sisi T, berarti A kali T. Kemudian yang bidang tegak selanjutnya yaitu persegi panjang dengan sisi B sama T, berarti B kali T. Bisa kalian lihat ya di nomor 4. Nah, habis 3, 4, kemudian 5 yang di atas. Berarti C kali T. Nah, setelah kita punya rumus semuanya, baru kita tulis 2 kali luas alas, karena ada 2, ditambah A ditambah B ditambah C dikali T. Kita pakai sifat asosiatif ya, dikumpulkan. Baru ditulis. Karena A tambah B tambah C itu adalah keliling dari segitiga, kita tulis aja 2 kali luas alas ditambah keliling segitiga atau keliling alasnya dikali tinggi. Nah, itu menjadi sebuah rumus dari luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke? Tuh, rumus dari luas permukaan prisma. Kemudian kita masuk ke volume prisma. Perhatikan gambar di samping ya. Volume seluruh bangun ruang seperti yang saya jelaskan di balok dan kubus ya. Itu kan rumusnya sama semuanya, yaitu luas alas dikali tinggi. Berarti kita masukkan aja rumusnya. Berarti volumenya itu adalah volume prisma sama dengan luas alas, tergantung alasnya berbentuk apa ya. Kalau segitiga ya setengah kali alas kali tinggi. Kalau persegi panjang ya P kali L. Kalau trapesium ya A ditambah B per 2 dikali T. Nah, tergantung luas alasnya apa. Volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi atau disingkat L kali T. L-nya L besar ya. Luas alas kali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini yang pertama adalah diketahui sebuah prisma tegak segitiga siku-siku seperti gambar di bawah ini. Di samping saya ya. Sekalian lihat di situ ada sebuah segitiga siku-siku sebagai alasnya prisma, diketahui AC sebagai sisi miringnya 5 cm dan BC 4 cm. Kemudian tinggi dari prisma itu yaitu CF sama dengan 10 cm. Tentukan luas permukaan dan volume. Yang pertama langkahnya kita cari panjang sisi AB dulu, karena
itu melengkapi dari sisi segitiga siku-siku. Kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 25 kurangi 16 sama dengan 9, yaitu akarnya 9 adalah 3. Nah, ketika diketahui AB sama dengan 3, maka luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alasnya adalah segitiga siku-siku itu berarti setengah kali 3 kali 4. Ya. Alasnya AB, tingginya BC. Itu alas ya. Alas di segitiga siku-sikunya. Kemudian masuk ke prismanya. Keliling alasnya itu 3 tambah 4 tambah 5. Dikali tingginya prisma. Yaitu 10. Kemudian kita masukkan 2 kali 6 ditambah 120 sama dengan 12 ditambah 120 sama dengan 132 cm persegi. Karena luas. Kemudian masuk ke volume yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya yaitu setengah kali 3 kali 4 dikali tingginya yaitu 10. Berarti 3 kali 4 kan 12 bagi 2 sama dengan 6 dikali 10 60 cm pangkat 3 atau kubik. Begitu ya. Masuk ke nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 12 dan 16. Jika tinggi prisma 10, hitunglah keliling alas, luas permukaan, dan volume prisma. Oke, jadi bayangkan alas sebuah prisma itu adalah bola ketupat. Nah, kalian tahu bola ketupat kan ya? Bola ketupat. Nah, di situ kan ada diagonalnya, diagonal 12 dan diagonal 16. Separuh masing-masing diagonal itu adalah 6 dan 8 kan. Nah, pada bola ketupat di situ kan terdiri dari 4 segitiga siku-siku. Kan ada 4 segitiga siku-siku di situ dengan sisi tegak dan mendatarnya 8 dan 6. Berarti kita mencari sisi miringnya. Berarti kita cari sisi miringnya dari segitiga siku-siku kan ada 4 tuh. Kita cari satu-satu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita cari panjang sisi bola ketupat yaitu S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 itu berasal dari 12 bagi 2. 8 berasal dari 16 bagi 2. Ya, setengah-setengahnya masing-masing diagonal. Kemudian dijumlah dan diakar hasilnya 10. Nah, berarti keliling alasnya kan ada 4 sisi. 4 kali 10, 40. Kemudian kita tentukan luas permukaannya menggunakan rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi yaitu 2 kali setengah kali 12 kali 16 ditambah 40 kali 10. Ya, luas alasnya kan bola ketupat. Berarti kan setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua kan 12 kali 16. Oke, hasilnya adalah 2 kali 84 ditambah 400 sama dengan 168 ditambah 400 yaitu 568 cm persegi. Oke, kemudian volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita tetap pakai bola ketupat setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua dikalikan tingginya 10. Hasilnya adalah 84 kali 10 sama dengan 840 cm kubik atau pangkat 3. Begitu ya. Nah, sangat mudah kok prisma. Karena rumusnya bisa kita cari sendiri. Bisa kita peroleh sendiri. Ya. Oke, itu untuk contoh soalnya. Kemudian latihan soalnya silakan disimak. Di situ ada 3 latihan soal. Jadi berhubungan tentang luas permukaan dan volume dari prisma. Ya, saya ambilkan beberapa soal ini berasal dari buku paket Matematika kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 keluaran dari Kemendikbud. Bisa kalian buka-buka juga di rumah. Buku yang sampulnya berwarna kuning ya, yang seperti ini. Nah, nanti dilihat di bab bangun ruang sisi datar.
bagian luas permukaan dan volume prisma. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan atau salah-salah tulis pada PowerPoint maupun dari saya sendiri. Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.